Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Umi akan memberikan materi kepada siswa Umi kelas 6 karena anak Umi udah kelas 6 dan mau ujian USBN. Jadi Umi akan bahas soal latihan USBN IPA tahun ajaran 2019-2020. Nah, yang pertama kita bahas, kita lihat soal nomor 1. Di sini yang tanya adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Jadi anak Umi harus tahu apa itu rantai makanan, apa itu ekosistem laut. Nah, ekosistem laut, kunci utama pada produsennya itu adalah fitoplankton. Jadi, plankton yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, dibantu dengan gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Jadi, ketika ada cahaya matahari, maka cahaya matahari ini akan ditangkap oleh fitoplankton. Fitoplankton inilah yang melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan makanan sendiri. Maka fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton, plankton yang bersifat heterotrof, tidak bisa buat makanan sendiri, jadi dia makan fitoplankton. Lalu zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Jadi, itulah urutan rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, kita kembali ke soal. Di soal, ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton nggak mungkin dimakan oleh ikan besar. Jadi, harus dimakan dulu oleh ikan kecil. Contohnya ikan badut. Jadi, jawabannya adalah D. Nah, soal nomor 2. Hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensalisme adalah, nah, Umi ingatkan kembali materi mengenai simbiosis pada makhluk hidup. Simbiosis pada makhluk hidup itu ada 3. Nah, Umi akan menerangkan materi mengenai simbiosis. Umi ingatkan kembali. Nah, simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Jadi, hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, di simbiosis ini, Umi akan menggunakan 3 istilah. Yang pertama, plus. Plus itu artinya diuntungkan. Lalu ada minus, yang artinya dia dirugikan atau merugikan. Dan nol. Nolnya artinya tidak untung, tidak pula rugi. Nah, jadi simbiosis itu ada 3. Yang pertama, itu adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya juga diuntungkan. Jadi di mutualisme ini, keduanya sama-sama diuntungkan. Nah, jadi ada 3 simbiosis. Yang pertama, mutualisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, dan yang lainnya juga diuntungkan. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang mana satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Yang ketiga, parasitisme. Parasitisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan itu adalah si parasitnya, sedangkan yang dirugikan adalah inangnya. Contohnya, cacing pita di usus manusia. Jadi cacing pita mengambil sari makanan di usus manusia dan manusia dirugikan. Kenapa? Karena sari makanannya diambil oleh cacing pita. Lihat di soal. Nah, di soal hubungan antara
hubungan yang dimintanya simbiosisnya adalah komensalisme. Kita telah satu persatu. Yang pertama, bunga bangkai yang menempel di akar pohon inang. Di sini aja udah dibuatnya kata-kata inang. Otomatis ini adalah simbiosis parasitisme. B. Binahong merambat di pohon rambutan. Apa itu binahong? Binahong itu adalah salah satu tanaman herbal yang dia cara hidupnya merambat. Kenapa? Dia tidak memiliki batang yang kuat. Jadi, binahong ini dia mendapatkan keuntungan di pohon rambutan. Dengan cara apa? Dengan cara merambat. Agar apa? Agar dia bisa tetap bertahan hidup dengan cara berfotosintesis. Kalau dia di bawah, maka dia jarang mendapatkan cahaya matahari, dia lama-kelamaan mati. Sedangkan pohon rambutan tidak dirugikan, tidak pula diuntungkan. Jadi simbiosisnya adalah komensalisme. Nah, C, tali putri. Tali putri ini simbiosisnya adalah parasitisme karena tali putri mengambil hasil fotosintesis di tumbuhan beluntas. Jadi beluntas dirugikan. D, gulma. Gulma itu apa? Gulma itu adalah tumbuhan yang tidak diinginkan hidupnya di sekitar tumbuhan produktif. Contohnya rumput. Nah, rumput itu tergolong sebagai salah satu gulma. Nah, kenapa rumput tidak diinginkan? Karena rumput akan mengambil nutrisi atau unsur hara yang ada di sekitar tanaman padi. Jadi, tanaman padinya menjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Jadi, gulma ini merugikan tanaman padi. Jadi, simbiosisnya juga parasitisme. Jadi, jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 3. Keberadaan pohon meranti di wilayah Kalimantan semakin berkurang. Penyebab berkurangnya tumbuhan tersebut adalah, kalau dibilangnya penyebab, nggak mungkin A. Karena A ini terjaganya habitat. Kalau habitatnya terjaga, nggak mungkin keberadaan pohon merantinya semakin berkurang. B. Ketatnya aturan penebangan pohon meranti. C. Banyak digunakan sebagai bahan bangunan. D. Daunnya banyak dipergunakan sebagai pupuk kompos. Anak Umi tahu pohon meranti itu apa? Pohon meranti ini adalah salah satu pohon yang batangnya banyak digunakan sebagai bahan pembuatan bahan bangunan. Jadi dia banyak diambil terutama di wilayah Kalimantan, banyak ditanam itu untuk sebagai bahan bangunan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Pada hari Minggu, Andra bermain di sawah neneknya. Dia melihat sekelompok kutilang, sekelompok jamur, dan populasi jagung yang menghijau. Tampak dari kejauhan terdapat elang yang bertengger di pohon. Saat Andra turun ke sungai, dia dikejutkan oleh munculnya ular dan beberapa belalang yang berloncatan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah apa? Jamur. Ingat, pada rantai makanan, untuk pertama, anak-anak Umi perhatikan adalah yang di barisan pertama ini. Yang di barisan pertama ini harus produsen. Apa itu produsen? Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Umi ingatkan, jamur atau fungi itu bukan tumbuhan. Kenapa? Karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Makanya anak Umi nggak pernah menemukan jamur yang berwarna hijau. Kenapa? Karena dia nggak punya fotosintesis. Jadi dia mana hidupnya nih? Dia hidupnya dengan cara mengambil unsur hara dari tumbuhan yang sudah mati. Makanya kalau anak Umi pernah tengok batang yang udah mati, yang tumbang, batang pohonnya, maka di sekitar situ akan ditumbuhi jamur. Kenapa? Jamur ini memperoleh nutrisinya dari tumbuhan yang sudah mati. Jadi diserap-serapnya lah unsur haranya. Jadi jawabannya nggak mungkin A atau B. Jadi optionnya tinggal C dan D. Kita lihat. Jagung dimakan oleh belalang. Kenapa? Karena belalang konsumen tingkat 1 yang memakan produsen itu harus herbivora. Belalang herbivora? Ya. Konsumen tingkat 2, herbivora atau karnivora? Karnivora.
Jadi, jagung dimakan belalang, belalang dimakan burung kutilang, dan burung kutilang siapa yang makan? Ular. Ular juga dimakan oleh elang. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5. Tanaman ini hidup pada ekosistem dengan suhu 21 derajat sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50-70%. Intensitas cahaya sebesar 60%. Tanah yang basah oleh rembesan dari sumber air di sekitarnya. Jenis tumbuhan dapat beradaptasi pada ekosistem tersebut adalah, ingat anak-anak UMI tema yang pada semester 1 kita udah belajar mengenai tumbuhan yang hidup pada beberapa tempat seperti hidrofit, higrofit. Hidrofit dia tumbuhan yang hidup di air. Jadi otomatis jawaban nomor 5 ini adalah tumbuhan hidrofit. Yang mana hidrofit? Enceng gondok? Iya, dia tumbuh di air. Lidah buaya? Enggak, karena dia tumbuh di tanah. Teratai? Iya, karena teratai itu adalah tumbuhan hidrofit. Keladi, umumnya itu keladi dia tumbuhan yang hidup di tanah. Walaupun dia bisa dikembangbiakkan di air, tapi dia aslinya dia tidak tumbuhan hidrofit. Jadi jawabannya antara A dengan C. Kita telaah. Yang pertama dari suhu. Suhu 21 sampai 31 ini adalah suhu yang relatif dingin menuju panas. Jadi antara A dan C mana kira-kira tumbuhan yang hidup di daerah dingin? Ayo apa? Jawabannya adalah teratai. Kenapa bukan eceng gondok? Karena kalau anak Umi pernah main ke pantai, anak Umi pasti menemukan eceng gondok. Jadi eceng gondok ini dia umumnya hidup di atas suhu 30 derajat Celcius. Nomor 6. Nomor 6 ini materi mengenai kesamaan adaptasi dari kedua hewan. Nah, pada hewan di atas, apa adaptasi yang dimilikinya? Tengok, tupai ini mengangkat ekornya untuk apa? Mengeluarkan bau yang busuk. Menggulungkan saat terancam, itu adalah ciri khas dari terenggiling. Gigi runcing yang beracun, ciri khas dari ular. Pura-pura mati, itu ciri khas beberapa hewan. Contohnya, bunglon. Pada saat dia mau ketahuan oleh predator, maka dia akan pura-pura mati. 2. Tikus. Tikus dengan pintarnya, karena dia memiliki otak enak ya, jadi dia juga bisa berpura-pura mati. Setelah dipegang, rupanya dia masih hidup. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Pada sebuah ekosistem kebun terdapat belalang, kutilang, bayam, dan ular. Apabila suatu saat kedatangan populasi burung perenjak, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, nah pertama kita gambar dulu rantai makanan di ekosistemnya. Pertama ada bayam, otomatis bayam sebagai produsen. Maaf kalau tulisnya nggak jelek enak ya, karena Umi buatnya di komputer. Bayam dimakan oleh, siapa yang makan bayam? Belalang. Jadi bayam dimakan belalang. Belalang dimakan burung, ini singkat BRG, burung kutilang, dimakan oleh ular. Nah, dari ekosistem ini datanglah burung perenjak. Otomatis burung perenjak kedudukannya sama dengan burung kutilang sebagai konsumen tingkat 2. Berarti dia juga makan belalang.
Jadi datanglah burung renja. Nah, ketika burung kutilang dan burung perenjak memakan belalang, misalnya ada 50 belalang. 50 belalang ini direbutkan oleh burung kutilang dan burung perenjak. Jadi burung kutilang dan burung perenjak sama-sama melakukan kompetisi untuk memakan belalang. Jadi dia bersaing. Ketika burung kutilang mendapatkan lawan memakan belalang, maka mereka akan berebut. Jadi ketika dia berebut, otomatis lama-kelamaan populasi belalang semakin menurun. Kenapa? Karena dimakan oleh dua konsumen. Ada burung kutilang dan burung perenjak. Nah, karena terjadi peningkatan jumlah burung, otomatis populasi ular akan meningkat. Kalau populasi belalang menurun, otomatis populasi bayam meningkat. Jadi semakin sedikitlah belalang yang makan bayam. Jadi bayamnya semakin banyak. Lihat jawabannya. Populasi belalang menurun dan populasi ular meningkat. Jadi jawabannya adalah A. Enak ya? Lanjut nomor 8. Dinda tinggal di sekitar perempatan jalan raya yang dilalui kendaraan masuk ke terminal. Jalur tersebut sering terjadi kemacetan yang disebabkan ketidaktertiban para pengguna jalan. Dinda dan penduduk sekitarnya merasa lebih panas dan pengap. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak tersebut disebabkan oleh populasi nitrogen yang menyebabkan peningkatan suhu, jumlah oksigen yang lebih banyak daripada karbon, peningkatan gas karbonasi pembakaran, atau panas mesin mengkonvensi udara sekitar. Nah, di sini dikasihnya clue. Jadi, di sekitar rumah Dinda ini sering terjadi kemacetan. Jadi, sering terjadi kemacetan, otomatis jumlah kendaraannya semakin banyak. Kalau jumlah kendaraannya semakin banyak, maka apa yang akan semakin banyak? Nitrogen, oksigen, atau karbon? Jawabannya adalah karbon. Karena hasil buangan kendaraan itu adalah karbon monoksida atau CO. CO semakin banyak jumlahnya, maka dia akan semakin panas. Jadi jawabannya C. Nomor 8. Fungsi bagian tubuh hewan ditunjuk oleh huruf X. X ini yang terdapat pada semut ini adalah antena. Antena ini digunakan oleh semut untuk berkomunikasi dengan semut lainnya. Jadi jawabannya D. Kenapa bukan sistem sonar? Karena sistem sonar ini ingat kembali materi yang pernah kami terangkan di semester 1 awal. Ciri khusus pada makhluk hidup. Siapa yang punya sistem sonar? Kelelawar. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10. Hewan yang mempunyai daur hidup seperti gambar di atas adalah, nah ini materi mengenai metamorfosis. Jadi metamorfosis pada tumbuhan itu ada dua. Ada metamorfosis sempurna, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu apa? Proses pertumbuhan pada makhluk hidup di mana setiap tahapnya ada bentuk yang berbeda di setiap fase hidupnya. Contohnya siapa? Contohnya apa? Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu dari telur menjadi ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Jadi setiap fase hidupnya ini dari telur dia berubah jadi ulat, beda bentuknya. Ulat jadi kepompong, beda lagi bentuknya. Berubah jadi kupu-kupu, beda lagi bentuknya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini di mana tidak ada perubahan bentuk
di setiap fase hidupnya. Artinya apa? Jadi dari setiap fase perubahan, dari setiap fase hidupnya nggak ada beda bentuknya. Bentuknya sama. Contohnya kecoa. Kita lihat kecoa, kita lihat gambar. Nah, kecoa dari telur jadi kecoa muda jadi anak kecoa jadi kecoa muda. Begitu juga dewasa, bentuknya sama. Jadi ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Jawabannya adalah tomcat, capung semut, jangkrik, belalang, capung, kupu-kupu nggak mungkin. Lebah juga enggak. Jadi jawabannya adalah B. Nah, Umi sampaikan dulu sampai 10 soal. Setelah ini Umi kasih latihan, anak-anak Umi kerjakan di buku IPA-nya. Nah, syukur atas perhatian anak Umi, semoga bisa jadi pembelajaran. Umi tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.